Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama bersyukur kepada Allah karena atas berkat dan rahmat dari Allah lah kita dapat melaksanakan pembelajaran kuliah kita walaupun masih dalam keadaan daring. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman semua yang saya sayangin. Baik, kami dari kelompok 11 SKI yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dinda Puspita Tito dan juga teman saya Helmi Kalisti. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai beberapa strategi pembelajaran kontekstual untuk SKI. Nah, jadi nanti poin A, B, dan C akan dijelaskan oleh saya sendiri, sedangkan poin D, E, F akan dijelaskan oleh saudari Helmi, dan poin ke-8 itu akan dijelaskan secara bergantian oleh saya dan Helmi. Oke, mungkin itu saja. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai materinya. Baik teman-teman, saya Dinda Puspita Tito yang akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran kontekstual. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari pembelajaran kontekstual itu sendiri gitu ya. Nah, jadi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau biasa juga disebut dengan contextual teaching and learning atau biasa juga disingkat dengan CTL, itu adalah sebuah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi nyata siswa. Nah, jadi teman-teman, di samping CTL merupakan model pembelajaran, dia juga dapat gitu mendorong siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan nyatanya. Nah, selanjutnya yaitu Mulyasa mengemukakan bahwa CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga mereka mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang kedua, yaitu mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual. Nah, ternyata teman-teman, pembelajaran kontekstual ini juga memiliki beberapa karakteristik. Jadi akan saya sebutkan karakteristik tersebut. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang bermakna dan berguna bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga itu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, biasa disebut learning by doing. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran dilakukan dengan kerja kelompok. Yang kelima ada pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, saling memahami dan menghargai satu sama lain dengan yang lainnya secara mendalam. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu ada pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa karakteristik mengenai pembelajaran kontekstual. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang ketiga, yaitu mengenai komponen pembelajaran kontekstual. Nah, ternyata selain karakteristik, pembelajaran kontekstual ini juga memiliki komponen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu merupakan landasan filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tuh nggak hanya sekedar menghafal, tetapi membangun atau merekonstruksikan pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang dialami dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ada bertanya atau questioning, biasanya itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya, itu merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang itu selalu bermula dari bertanya. Jadi bagi guru, bertanya kepada siswa dapat mendorong, membimbing, dan menilai
kemampuan berpikir mereka. Selanjutnya yaitu ada menemukan, atau biasa dalam bahasa Inggris disebut inquiry. Jadi menemukan sendiri itu merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik itu diharapkan bukan hanya sekedar hasil mengingat saja, tetapi juga dapat menemukan dari diri mereka sendiri gitu ya. Selanjutnya itu ada masyarakat belajar atau biasa disebut learning community. Jadi konsep ini tuh menyarankan agar hasil belajar tuh diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada pemodelan atau modeling dalam bahasa Inggrisnya. Jadi komponen ini tuh menyatakan bahwa pembelajaran, keterampilan dan pengetahuan tertentu diikat dengan model yang dapat ditiru peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada refleksi atau reflection dalam bahasa Inggrisnya. Jadi refleksi sendiri itu merupakan perenungan kembali atas apa yang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penilaian autentik atau bahasa Inggrisnya authentic assessment. Jadi asesmen itu merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar peserta didik. Nah, jadi teman-teman, saya sudah menjelaskan mengenai 7 komponen pembelajaran kontekstual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu teman kita Helni Kalisti yang akan menjelaskan mengenai materi D, E, dan juga F. Kepada Helni, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Kemudian, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran kontekstual menganut aliran konstruktivisme di mana seseorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kemudian, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Kemudian, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian. Kemudian, penerapan kontekstual dapat menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. Tujuan pembelajaran kontekstual yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleks dapat diterapkan dari permasalahan lainnya. Yang kedua yaitu model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kelima, model pembelajaran ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam yaitu model pembelajaran ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran ini agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasinya itu miliknya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Nah, adapun yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna. Apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan dimilikinya. Kemudian
Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui munculnya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan masyarakat belajar seperti melakukan kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, ataupun yang lainnya. Yang kelima yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Yang keenam yaitu membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Selanjutnya itu kami akan membahas mengenai tempat-tempat bersejarah dalam SKI yang akan dijelaskan secara bergantian oleh saya dan juga saudari Helmi. Baik, selanjutnya saya dan saudari Helmi akan menjelaskan mengenai tempat-tempat bersejarah dalam SKI. Nah, yang pertama kami ada mengambil mengenai Ka'bah. Jadi teman-teman, Ka'bah itu merupakan kiblat sholat umat Islam, yang mana Ka'bah ini berbentuk kubus yang merupakan bangunan utama di atas bumi yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ka'bah juga biasa disebut dengan Baitullah atau rumah Allah, atau juga biasa disebut Baitul Atiq atau rumah kemerdekaan. Nah, dibangun berupa tembok segi empat yang terbuat dari batu-batu besar yang berasal dari gunung-gunung di sekitaran Mekah. Baitullah ini dibangun di atas dasar fondasi yang kokoh. Jadi dinding-dinding sisi Ka'bah juga diberi nama khusus yang ditentukan berdasarkan nama negeri ke arah mana dinding itu menghadap. Nah, terkecuali satu dinding yang diberi nama Rukun Hajar Aswad. Nah, adapun teman-teman keempat nama dinding tersebut yaitu yang pertama sebelah utara Rukun Irak, yang itu selanjutnya sebelah barat Rukun Syam, Suriah, sebelah selatan Rukun Yamani, Yaman, dan yang terakhir yaitu sebelah timur Rukun Aswad atau Hajar Aswad. Nah, selanjutnya teman-teman ada Hajar Aswad. Jadi teman-teman, Hajar Aswad ini merupakan batu yang terletak di tenggara Ka'bah. Jadi batu Hajar Aswad ini merupakan batu yang diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril. Nah, batu ini tuh memiliki warna hitam dan memiliki kepingan sebanyak 8 keping yang disatukan oleh perak. Masjid Nabawi disebut Masjid Nabawi karena Nabi Muhammad SAW selalu menyebutnya dengan kalimat masjidku pada setiap kali beliau menerangkan tentang sebuah masjid yang sekarang berada di pusat kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjid ini lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lain kecuali Masjidil Haram." Arafah. Nah, Arafah merupakan tempat yang sangat penting pada ibadah haji, di mana di Arafah ini jamaah haji harus melakukan wukuf. Nah, wukuf merupakan rukun haji, dan tanpa melaksanakan wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Mina merupakan lokasi di tanah haram Makkah, yaitu Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Jamaah haji tinggal di sini sehari semalam sehingga dapat melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Baik teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan atau penjabaran mengenai materi kami, yaitu strategi pembelajaran kontekstual untuk SKI. Nah, selanjutnya karena sudah selesai kami menjelaskan, diharapkan kepada teman-teman untuk dapat membaca makalahnya juga dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya dan Helmi sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Min wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.